Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal kemerdekaan. Di awal masa kemerdekaannya, Indonesia harus mengalami masalah baru di berbagai bidang, dan pemerintah harus menyadarkan diri pada orang-orang yang berpengalaman, seperti Dr. Soemotro Hadikusumo, Dr. Ong Engdi, Ignatius Joseph Kasimo, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lainnya. Terlepas dari peran para ahli, ternyata Indonesia dapat bertahan juga karena peristiwa para petani. Dapat dibayangkan bahwa pada saat itu kas negara kosong dan pemasukan yang berjalan saat itu dari hasil pertanian. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan sebuah negara di mana parlemen memegang peranan yang sangat penting. Parlemen memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Pada sistem pemerintahan ini, kepala negara dijabat oleh raja atau presiden, sementara posisi kepala pemerintah diisi oleh seorang perdana menteri. Dalam perannya, perdana menteri bertugas untuk membantu kepala negara menjalankan pemerintahan. Perdana Menteri dan Kabinet sebagai eksekutif bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbangan kekuatan antara kekuatan politik militer, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno sebagai pelancong di antara keduanya. Masa kepemimpinan Ir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari sejarah bangsa yang amat penting. Pada saat menjadi kepala negara, Soekarno pernah mencoba beberapa sistem pemerintahan. Salah satunya adalah demokrasi terpimpin. Sistem pemerintah demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini dianggap menandai kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru di awal dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersama dengan praktik korupsi yang merajalela. Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntunan yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat yang lebih tinggi, berbeda dengan yang meluas saat Orde Baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.